Baik, terima kasih Pak Iskandar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali bersama-sama ya belajar dari Kitab Ibrani pasal yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama pagi hari ini berkumpul, memuji, menikmati pujiannya Tuhan, dan juga belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh sungguh menambah, bukan hanya pengetahuan kami, tapi kasih dan juga komitmen kami kepada Tuhan. Kami serahkan PA ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat dari Ibrani pasal yang kedua ya hari ini ya. Jadi tema kita adalah supremasi anak manusia. Kita akan melihat bersama-sama Ibrani pasal yang kedua. Kita akan baca ayat pertama sampai yang ke ayat pertama sampai keempat ya. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, bagian ini melanjutkan apa yang sudah ditulis ya minggu kemarin di pasal yang pertama kita bahas. Jadi bagaimana Kristus lebih tinggi dari semuanya, dari malaikat, dan dia adalah penyataan final Allah, ya. Dan itu sebabnya Ibrani kedua berkata, karena itu, ya, karena kita sudah tahu, sudah percaya, sudah kenal akan Kristus yang unggul itu ya, Kristus yang memiliki supremasi atas segala sesuatu, maka kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar supaya jangan hanyut di bawah arus. Jadi pemahaman seseorang tentang Kristus atau Kristologi kita sebut, itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita, pemahaman kita tentang keselamatan, ya. Jadi soteriologi itu bahasa itu istilahnya, saudara sekalian. Jadi pemahaman yang benar tentang siapa Kristus akan mempengaruhi pandangan kita tentang apa itu artinya diselamatkan. Nah, ini yang dimaksudkan dan tujuan dari Ibrani pasal 2. Kita sudah kenal siapa Kristus, bahwa dia tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Maka sekarang kita harus memperhatikan lebih teliti. Ya. Karena itu kita harus perhatikan lebih teliti karena ya supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hidup kita, hidup keselamatan kita tergantung kepadanya. Ya. Jadi perhatikan dengan baik-baik siapa Kristus. Nah, di sini istilah memperhatikan itu berarti bukan sekedar mendengar ya, tetapi eh, lebih teliti memperhatikan. Bahasa Yunani-nya prosekein ya, artinya memperhatikan dengan fokus, kewaspadaan dan tekun ya, jangan lelah, jangan bosan, jangan capek begitu kan ya. Jadi memang untuk mendengar firman Tuhan itu kita tidak bisa sekedar asal mendengar ya Bapak Ibu ya, tetapi kita harus mendengar dengan sikap yang sungguh-sungguh memperhatikan. Dan kita tahu memang ada dua jenis mendengar firman Tuhan. Yang pertama pasif, yang kedua aktif. Pasif ini yang kita sebut asal lewat ya, masuk kiri keluar kanan begitu kira-kira ya. Oh iya, saya pernah dengar dan saya pernah tahu. Nah, karena ini sifatnya asal lewat, asal mendengar, maka yang penulis Ibrani katakan ini meremehkan ya anugerah keselamatan dan lebih tertarik pada hal-hal lain ya, mengabaikan, meremehkan. Nah, itu mendengar pasif. Bukannya dia nggak dengar, dia dengar ya, tetapi dia tidak memperhatikan lebih teliti dan asal lewat. Kenapa? Nggak terlalu urgent kok, nggak terlalu urgent ya, saya ada hal lain yang lebih urgent begitu kan ya. Nah, saudara sekalian, itu mendengar pasif. Tetapi yang penulis Ibrani katakan, kita harus menjadi pendengar yang aktif, yaitu mendengar dengan lebih teliti. Artinya apa? Memperhatikan, memikirkan terus dengan fokus, kewaspadaan dan ketekunan. Nah, ini kan sangat berbeda sekali ya. Artinya apa? Tidak bosan, tidak lelah, tidak menyerah ya.
Saudara, kita tahu kalau kita mendengar sesuatu ya yang memang kita kurang tertarik ya, sebentar aja kita lelah. Sebentar aja kita berkata lama amat sih. Ya, sebentar saja kita langsung berpikir mungkin kok itu lagi ya, apa nggak hal yang baru begitu ya. Jadi kita cepat bosan, cepat lelah, cepat menyerah. Nah, mendengar firman Tuhan, mengenal siapa Kristus, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Tidak bosan, tidak lelah, tidak menyerah ya. Jadi betul-betul perlu kekuatan ekstra dari Tuhan supaya kita jadi pendengar yang baik ya, pendengar yang memang sungguh-sungguh mendapatkan manfaat dan merasakan kuasa dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Kenapa kita harus lebih memperhatikan? Jawabannya adalah karena agar jangan hanyut, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi dunia ini adalah arus yang deras dan menarik. Bapak Ibu, kenapa kita harus lebih konsentrasi? Kita harus lebih rajin, kita harus lebih tekun dalam mendengar, karena kita hidup di tengah arus dunia. Karena kalau kita berhenti memperhatikan dengan seksama, kita berhenti mendengarkan dengan teliti, maka kita akan segera dibawa oleh arus dunia, ya. Jadi arus itu membuat kita membawa kita terbawa, membuat kita terbawa, tidak usah kerja keras. Memang ketika orang itu sedang tidak mau kerja keras, maka dia lebih enak dibawa oleh arus, begitu ya. Kan tinggal ikut arus begitu ya. Itu semacam kemalasan rohani. Jadi kemalasan itu bukanlah sesuatu yang remeh, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kemalasan itu bisa membuat kita berhenti berenang melawan arus dan akibatnya kita terseret oleh arus. Itu sebabnya ya di dalam tulisan-tulisan teolog-teolog Puritan misalnya begitu ya, kemalasan rohani itu bukan barang kecil, ya. Kemalasan rohani itu bukan sekedar gaya hidup abad 21 yang penuh dengan convenience, jadi orang nggak terlalu rajin seperti dulu. Enggak, itu berbahaya sekali kemalasan rohani. Karena dunia ini adalah sebuah arus. Dan hidup ikut arus itu memang lebih nyaman, lebih mudah. Nggak ada perlawanan, nggak ada konflik, ya, nggak ada pergumulan. Ikut saja mengalir, kira-kira begitu ya. Kira-kira demikian ya. Jadi orang ikut aja begitu loh. Nah, hidup Kristen itu berbeda. Hidup Kristen adalah sebuah perjalanan melawan arus, Bapak Ibu ya. Jadi memang hidup Kristen itu perlu disiplin, perlu kerja keras, ya, perlu konsistensi, perlu tidak mudah menyerah, tekun, dan sebagainya. Karena kita menyadari kita hidup melawan arus, ya. Jadi perlu disiplin, perlu fokus, dan perlu hikmat begitu ya. Jangan sampai kita hanyut terbawa oleh arus. Nah, pertanyaannya tentu kitab Ibrani menjawab, bagaimana kita bisa melawan arus? Yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan dan berespon taat. Ya, saudara sekalian, kalau kita sekedar mendengar, itu berarti sekedar pengetahuan intelektual. Ya, dengar-dengar saja, begitu kan ya. Tidak ada komitmen, tidak ada tanggung jawab. Karena itu tidak ada perubahan, karena memang nggak ada keseriusan, begitu ya. Tadi kita bicara mengenai eh, mendengar dengan pasif, begitu loh ya. Tetapi kita tahu bahwa kalau ketika kita taat, nah ini menarik, Bapak Ibu ya. Ketaatan itu mendatangkan pengetahuan tambahan, ya. Jadi ada hal yang kalau kita hanya tahu dan dengar, kita nggak lakukan, ya pengetahuan kita asal lewat. Tapi begitu kita taat lakukan, ada pengetahuan yang lebih dalam yang kita nggak bisa dapatkan hanya dengan dengar. Ya, itu sebabnya pengetahuan atau ketaatan itu adalah semacam epistemologi. Epistemologi adalah pertanyaan, how do you know that you know? Begitu ya. Bagaimana kamu tahu, begitu kan ya. Bukan sekedar baca, bukan sekedar dengar. Aku tahu apa yang aku tahu karena aku melakukannya. Nah, jadi ketaatan adalah juga sumber pengetahuan. Bukan hanya telinga mendengar. Bukan hanya mata melihat. Ya, bukan hanya pikiran memikirkan. Tetapi ketaatan memberikan pengetahuan ekstra yang tidak mungkin didapat hanya dengan dengar-dengar doang. Ya, jadi pengetahuan sejati tidak hanya datang melalui pemahaman teoritis, tapi melalui pengalaman langsung melakukan firman Tuhan. Kita lihat calon-calon dokter, ya. Calon dokter itu sudah dapat kuliah, instruksi, mendengar, melihat, ujian ya, secara teoritis. Tapi dia tidak mungkin dikasih izin jadi dokter kalau dia tidak praktek. Kenapa? Ada pengetahuan yang bisa muncul kalau kamu lakukan dan kamu tidak akan tahu kalau itu hanya kamu dengar. Ya, jadi saudara sekalian kita tahu misalnya sekolah dokter, ya, sekolah kedokteran gigi, ya, dan berapa bidang studi lainnya itu harus dipraktekkan, termasuk bidang studi teologi. Tidak bisa lulus hanya dengan tahu-tahu begitu ya, 4 tahun, 3 tahun sekolah untuk teori dapat A semuanya, tidak bisa diluluskan kecuali dia betul-betul mempraktekkan pelayanan. 6 bulan, 1 tahun, dan evaluasinya baik. Ketaatan itu
juga sumber pengetahuan tambahan yang nggak bisa didapat hanya dengan sekedar mendengar. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, lawan arus apa? Do it. Ya, lawan apa? Lakukan. Kita nggak usah heran kita bertanya begini, kenapa ya kita sudah dapat banyak firman sekali tapi nggak ada perubahan? Iya, ya hanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita taat ada pengetahuan yang ekstra, ya. Nah, itu sebabnya ada alasan memperhatikannya karena memperhatikan upahnya besar, tidak memperhatikan konsekuensinya fatal. Ya, jadi ini yang ditegaskan oleh penulis Ibrani ya di ayat berikutnya. Mengapa harus memperhatikan? Karena yang pertama dikatakan firman itu teguh ya, tidak akan berubah, tetap berlaku. Ya, jadi kenapa? Kenapa kita harus memperhatikan? Nothing will change. Banyak orang berpikir, saudara sekalian ya, oh ya nanti di depannya mungkin orang sudah tidak lagi percaya begini begitu. Kalau firman Tuhan tetap sama. Ya, zaman berganti zaman, nothing will change. Begitu ya, firman itu teguh. Yang kedua, konsekuensi atau hukuman juga konsisten. Ya, konsekuensi sama ya. Jadi barang siapa ya menabur dalam daging, dia menuai kebinasan. Itu nggak pernah berubah ya. Barang siapa menabur roh, dia menuai hidup yang kekal. Itu saudara sekalian nggak pernah berubah. Jadi firman nggak pernah berubah, hukuman juga tidak pernah berubah, ya kan? Keselamatan yang diberitakan oleh Kristus ya, ini masa anugerah ya. Masa anugerah ini adalah tidak forever ya. Grace period ya, kalau orang itu membayar kartu kredit telat katanya ya, itu ada sekian hari grace period, 30 hari. Periode anugerah. Ya, artinya apa? Ya tidak dilaporkan ke biro kredit, tidak dibekukan kartu kreditnya, biaya dendanya bisa dinego dan sebagainya. Itu kan periode anugerah, kan nggak forever. Sebentar aja, Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara ya. Dan bukan hanya itu, keselamatan ini sudah dipastikan oleh kesaksian yang kuat dari saksi mata, otentik. Ya, jadi nggak ada lagi juga keraguan mengatakan siapa yang lihat, siapa yang tahu. Ada saksi mata. Bukan hanya itu, tapi ada mujizat, tanda-tanda ajaib yang menyertai berita Injil tersebut melalui Yesus Kristus. Jadi bagaimana orang bisa mengabaikan dan asal lewat? Betul nggak, Bapak Ibu ya? Ini hal yang begitu besar, begitu serius. Tuhan tidak cukup kirimkan nubuat melalui nabi, Tuhan genapi melalui anaknya. Bukan hanya itu, dia tunjuk orang jadi saksi mata kebangkitannya. Bukan hanya itu, selama Yesus melayani dan rasul-rasul melayani, diberikan begitu banyak mujizat sampai orang itu tidak bisa berdalih, Bapak Ibu, bahwa ini memang adalah kebenaran. Nah, kita harus sangat memperhatikan hal ini. Karena alasannya adalah kebenaran firman tetap sama, konsekuensi tidak memperhatikan juga sama. Ya, nah kita perlu memperhatikan supaya kita jangan salah mengerti. Allah terus berbicara ya. Jangan berhenti memperhatikan karena Tuhan terus berbicara dari PL sampai ke PB. Nah, kalau orang-orang di Ibrani ini mau mundur ke belakang, maka mereka akan salah mengerti. Saudara sekalian, ada orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka seperti biasa kalau hari Sabat ya, mereka ke bait Allah, mereka apa-apa dan sebagainya. Dan ke rumah ibadat dan sebagainya. Tetapi kemudian Yesus datang, Yesus memberitakan Injil, ya kan? Yesus mengatakan, akulah yang diutus Bapa menggenapi nubuat itu. Lalu mereka berkata begini, kita selama ini hidup baik-baik aja menyembah Allah Abraham, kenapa mesti percaya sama kamu? Ya, karena Yesus mengatakan Allah tetap berbicara di akhir zaman ini melalui anaknya. Jadi ketika mereka bersikeras mengatakan saya tidak mau terima Yesus oleh sebab selama ini saya baik-baik aja doa sama Tuhan nggak apa-apa. Yesus datang malah saya jadi kacau dan saya nggak ngerti begitu kan. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika orang tetap berpegang pada yang di belakang, menolak apa yang Tuhan sudah nyatakan di depan, iya dia menolak Kristus. Dia menolak anugerah ya. Nah, itu yang terjadi dan jemaat Ibrani ini pengen balik ke belakang. Wah, itu celaka. Saudara sekalian ya. Nah, jadi di sini kita melihat kita sudah mendapat keselamatan yang begitu besar. Jangan mencari something atau someone yang lebih baik. Tidak ada. Kita sudah belajar minggu kemarin, Kristus adalah wahyu final Allah ya. Menantikan yang lebih baik, malah kehilangan yang depan mata. Saudara sekalian, kenapa orang Yahudi masih banyak yang belum percaya pada Yesus? Oleh karena mereka masih menantikan Mesias. Nah, itu maksudnya. Mesias sudah datang, the best di depan mata kita. Kenapa kita masih nunggu better? Nah, ini penulis Ibrani katakan kepada penerima surat, jangan miss loh ya. Jangan sampai kehilangan. Sebab the best, penyataan final, itu di depan mata. Yaitu melalui Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus.
Kenapa kita menunggu someone better? Ya, saudara sekalian, sama dalam kisah beberapa orang dalam hidup ini, ya, udah dapet calon yang terbaik, jodoh, dia bilang, saya menunggu better, begitu ya. Padahal itu the best ya Tuhan kasih. Kan bisa terjadi seperti itu. Nah, saudara, kesempatan anugerah depan mata dan kesempatan dalam Kristus jauh lebih keselamatan, jauh lebih besar daripada Taurat ya. Dan diingatkan bahwa mengabaikan hal ini sama PL dan PB. Konsekuensinya adalah hukuman atau atas ketidaktaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di dalam ayat 5 sampai 9 bahwa Kristus untuk sementara dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat ya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat ia telah yang ia taklukkan dunia akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Saudara, Kristus adalah penguasa dunia akan datang. Itu ditegaskan ya. Jadi bukan malaikat yang jadi penguasa. Jadi jangan tunduk sama malaikat, jangan sembah malaikat. Kristus. The future is Christ, begitu ya. Jadi kenapa orang tidak percaya pada Kristus? Orang Kristus adalah masa depan. Penguasa dunia akan datang. Kalau kita tahu seseorang akan jadi presiden, ya kita baik-baik dong. Karena future dia kok. Ya kan? Kalau kita tahu Kristus penguasa dunia akan datang, ya harus baik-baik dengan Kristus, ya. Penguasa dunia akan datang, begitu kan? Dia penguasa sekarang sekaligus penguasa akan datang. Nah, saudara sekalian, dunia akan datang tentu eh, mengacu kepada zaman Mesias, ya, di mana pada akhirnya Kristus datang dua kali, Kristus memerintah, bukan malaikat. Dan Kristus jauh lebih unggul daripada para malaikat. Dari mana buktinya? Dari kenaikan Yesus ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, kita sudah melihat preview dunia akan datang. Ya, jadi orang ketika membaca firman Tuhan dan melihat dunia akan datang seperti apa, penguasanya siapa, itu melalui kenaikan Yesus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Penguasanya Yesus, dunianya diperintah oleh Yesus Kristus. Ya, future itu sudah dikasih lihat sedikit kan? Ya, itu sebabnya sebagai orang Kristen kita bagaimana hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap berharap ya di tengah penderitaan. Meskipun dunia tidak adil, kita sudah lihat preview dunia akan datang di mana Kristus bertakhta. Sebab itu kita tetap berharap, kita tidak putus asa ya, dan kita tidak terseret dalam keduniawian. Karena ada orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kita juga itu bisa terjadi pada kita ketika kita kecewa, mengalami ketidakadilan, merasa apa yang kita doakan, kita harapkan tidak terjadi. Orang kemudian mulai berpikir seperti ini godaannya, Saudara sekalian. Kalau begitu buat apa ya? There is no future ikut Yesus. Kalau hidup saya seperti ini, what kind of future? Masa depan macam apa? Begitu kan? Nah, itu kan saudara sekalian adalah suatu sikap yang mulai terseret dalam duniawian. Padahal yang tidak ada future adalah keduniawian. Ya, kita kalau perhatikan uh, 5 tahun belakangan ini saya perhatikan berita banyak orang, banyak pejabat ketangkep ya, korupsi sebagainya. Saudara, saya yakin ketika mereka melakukan itu berapa tahun lalu, mereka berpikir future mereka adalah korupsi. Future mereka, kalau saya korupsi, saya bisa pensiun dan menikmati masa depan, masa pensiun saya dengan enak. Enggak ternyata. No future. Bagi dosa itu enggak ada future. Ternyata di hari tua mereka ditangkap. Dan mereka nggak bisa menikmati. Kalau tidak ditangkap, mereka hidup di dalam persembunyian. Jadi no future. Segala imajinasi dosa yang dianggap itu future yang indah, itu penipuan iblis. Itu sebabnya orang Kristen di tengah penderitaan memandang future itu melalui kenaikan Yesus. Itu future. Kristus memerintah dengan prinsip kekudusan, kasih, dan kita hidup dalam prinsip tersebut. Ya. Dan karena itu dalam masa-masa yang sulit atau hidup di dunia ini yang penuh tantangan, kita tetap memprioritaskan kerajaan Allah karena kita sudah lihat previewnya. Rajanya siapa kita tahu, Yesus Kristus. Future-nya seperti apa kita tahu, masa depannya. Maka kita memprioritaskan kerajaan Allah karena ini yang memotivasi kita untuk komitmen ya dan daripada mengejar ambisi duniawi. Saudara sekalian, ini yang dikatakan ya di dalam ayat 5 sampai 9. Nah, kita fokus dikit kepada ayat 7 sampai 8. Di dalam Mazmur itu ada kutipan yang diambil dari Mazmur dalam ayat 6 bahwa Kristus dibuat lebih rendah daripada malaikat untuk sementara waktu. Ya, sementara waktu itu inkarnasi begitu kan. Tetapi kemudian otoritas tertinggi diberikan kepadanya setelah kebangkitan dan kenaikannya. Nah, dalam hal apa Kristus dibuat lebih rendah daripada malaikat?
Ya, sementara dalam hal apa? Kita tahu Kristus lebih tinggi dari malaikat, tetapi sementara dia direndahkan dalam hal apa? Yang pertama, Yesus diberikan tubuh fisik dan tubuh itu bisa mati. Malaikat nggak bertubuh. Ya, saudara sekalian, tentu malaikat tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, tidak bisa terluka secara fisik, sebab dia tidak ada tubuh. Sedangkan Yesus bisa mengalami semuanya. Dalam hal itu, Yesus untuk sementara dibuat lebih rendah dari malaikat. Ya. Yang kedua kita melihat Kristus dibuat lebih rendah dari malaikat dalam hal apa? Kerapuhan dalam hal inkarnasi. Dia bisa dihina orang, ya. Dia bisa dicobai, begitu ya, kemanusiaannya. Kemudian dia bisa disiksa oleh manusia, dikejar-kejar. Sedangkan malaikat aman dan nyaman di sorga. Tidak ada yang mengganggu malaikat. Ya, jadi kalau melihat seperti itu kira-kira ya dalam hal itu Kristus dibuat lebih rendah. Berikutnya adalah ada kemuliaan yang terselubung. Kita tahu malaikat kalau datang kan kemuliaannya nampak ya umumnya begitu ya. Orang tahu itu malaikat, begitu kan? Orang takut ketemu malaikat. Orang ketemu Yesus nggak takut. Kenapa? Karena kemuliaannya diselubungi, disembunyikan. Nah, itu kan berbeda. Dalam hal ini Kristus dibuat lebih rendah dari malaikat. Jadi saudara sekalian di dalam inkarnasi, di dalam Kristus untuk menyelamatkan kita, dia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Tetapi kita tahu siapa dia sebenarnya. Dan kenapa Tuhan harus melakukan itu? Supaya dia betul-betul menjadi manusia sejati ya di ayat yang ke-7 dan 8 ya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat dan memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, nah saudara sekalian, manusia istilah dan anak manusia ini membuktikan Kristus betul-betul mengalami kemanusiaan kita, ya, mengalami kelemahan, ya, dalam penderitaan manusia, tapi kemudian dimuliakan. Artinya apa? Orang Kristen juga dalam hidup harus demikian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena Kristus melewati tahapan yang sama. Kristus tidak datang ke dalam dunia langsung dimuliakan. Tapi dia melewati kemanusiaan kita. Persis seperti kita. Menderita, bergumul. Sampai akhirnya dia dimuliakan. Ya. Dan biarlah itu menjadi pengharapan kita di tengah kesulitan. Nah, ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Nah, maka belajar dari kerendahan hati Kristus. Ya, selama 33 tahun periode inkarnasi di dalam dunia ini, apa yang kita bisa pelajari? Saudara sekalian, selama hidupnya Yesus punya statement misi begini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu statement of missionnya Yesus ya. Jadi belajar melayani sesama dengan rendah hati. Ya, mengerti keterbatasan dan kelemahan orang lain. Karena saya sudah di dalam tubuh manusia, natur manusia sejati, saya bisa mengerti orang-orang yang punya pergumulan. Saudara, Tuhan Yesus bisa mengerti kesulitan pergumulan kita karena dia menjelma menjadi manusia. Jadi kita belajar dari Yesus juga untuk berempati kepada orang lain. Ya, saudara sekalian, Yesus nggak berdosa. Yesus dicobai tapi nggak berdosa. Tapi dia bisa berempati dengan kita yang berdosa. Dia nggak berkata begini, saya dicobai nggak apa-apa, kamu kenapa bisa jatuh? Seharusnya kamu tidak jatuh. Saudara, Yesus tidak berkata demikian ya. Dia mengerti kelemahan kita, dia menguatkan sekalipun kita jatuh, dia mengampuni, dia mengangkat kita kembali. Ada empati di situ ya. Seringkali orang melewati hal yang sama, dia bukan empati, dia antipati loh sama orang ya. Saya bisa. Ya, kok kamu nggak bisa? Sama-sama makan nasi kok begitu kan? Nah, kurang empati itu ya. Jadi Kristus di dalam kemanusiaan yang tidak berdosa itu tetap mengerti, berempati kepada keterbatasan kelemahan kita, ya. Dan dia sanggup menguatkan orang yang lemah supaya tetap berpengharapan. Luar biasa, saudara sekalian ya. Jadi kemanusiaan sejati Kristus sangat kita perlukan. Nah, penulis Ibrani ingatkan pembaca, jangan mentang-mentang Yesus sangat sederhana dan terbatas, lalu kalian mau kembali lagi kepada yang lama. Ini adalah Allah sejati yang menjelma jadi manusia. Ya, dan di dalam dia kita boleh sungguh melihat ya, melihat betapa dia mengasihi kita, mengerti kelemahan kita, dan juga dia menguatkan Ah, kita, dia bola. sanggup menguatkan kita yang lemah ini. Nah, saudara sekalian, perspektif yang benar itu bagaimana? Ya, dikatakan di ayat yang ke-8 dan 9. Sebab tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya. Nah, saudara sekalian, memang Kristus adalah raja. Tetapi dengan mata kita masih melihat yang jadi raja itu adalah kejahatan, ya.
dosa, ya, ketidakadilan, sakit penyakit. Nah, memang secara mata kita melihat dunia ini dikuasai oleh hal-hal demikian, begitu ya. Kita lihat, kita percaya Yesus adalah raja, tetapi mata kita belum lihat. Tapi kenapa kita percaya? Karena kita melihat dengan iman. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saat ini kita hidup dengan iman karena kita tidak melihat. Tapi berdasarkan firman dan peristiwa sejarah kita tahu. Yesus sudah dimuliakan, ditinggikan. Dia adalah memegang masa depan. Maka kita tahu pasti seperti itu. Jadi dengan kita hidup dengan iman ya. Jadi sebab itu kita harus melihat masa depan dari perspektif kebangkitan Kristus. Meskipun sekarang belum nampak kemenangan total Kristus, tapi kebangkitannya dan tentu kenaikannya adalah jaminan kemenangan akhir secara total. Ya, jadi masa depan kita bagaimana? Lihat dari sudut kebangkitan Kristus ya. Kita nggak bisa lihat dari masa lalu kita. Kita nggak bisa melihat daripada prediksi-prediksi orang. Kita melihat future selalu dari terang kebangkitan Kristus karena itu pengharapan kita. Dan kalau kita lihat masa kini, kita melihat masa kini yang sulit, penuh penderitaan dari mana? Dari perspektif penderitaan Kristus, kematian Kristus. Ya, kenapa dalam dunia ini kita mengalami banyak kesulitan, kita mengalami banyak pergumulan, masalah. Kita tahu dunia sudah jatuh dalam dosa, tapi Kristus dah masuk dalam dunia berdosa ini untuk menderita bagi kita. Dan penderitaan itu tidak pernah merupakan akhir, melainkan akhir kita selalu kemuliaan. Saudara sekalian, ada tujuan lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Seringkali ketika orang tua yang anaknya masih kecil, kita bertemu mereka, mereka berkata begini, aduh anak lama amat ya besarnya ya. Sekarang sangat-sangat lelah sekali, tidak ada waktu untuk banyak hal karena mesti mengurus anak yang masih kecil. Saudara sekalian kita tahu, katakan itu sebuah penderitaan, itu bukan akhir. Anak akan besar kok. Ya, dan ada tujuan lebih besar, bukan sekedar susah-susah menjadi orang tua, tapi supaya anaknya nanti menjadi orang yang sungguh dipakai Tuhan. Ada bigger goal, begitu tujuan yang lebih besar daripada penderitaan itu sendiri, sehingga penderitaan itu worth it. Ya, kenapa kita percaya sebagai orang Kristen, meskipun hidup kita tuh penuh dengan kesulitan dan kesusahan, semua itu worth it. Karena semua kesulitan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kita dimuliakan bersama Kristus. It's worth it. Ya, sama seperti orang hiking begitu. Aduh, susah amat hiking, mesti bangun pagi, mau lihat matahari terbit begitu ya. Mesti jalan bangun jam 4, mau mulai naik mobil, kemudian setengah jalan harus jalan kaki begitu kan, ikutin guide-nya. Tapi begitu lihat matahari terbit, it's worth it. It's worth it kita tidur kurang. It's worth it kita bangun jam 4. It's worth it kita dari bangun itu sudah capek-capek hiking begitu ya. It's worth it karena kemuliaan matahari. Ada tujuan lebih besar, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan di sini kita melihat pertama kali nama Yesus disebutkan ya. Eh, ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat lebih rendah dari malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Wah, disebutkan Yesus. Tadi selama ini anak-anak ya, begitu ya, anak Allah, Mesias dan sebagainya. Tapi di ayat 9 pertama kali Ibrani gunakan kata Yesus. Karena bicara kemanusiaan. Ya. Dan saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kita hidup di antara masa sudah dan belum. Ya, artinya apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Kristus sudah dimahkotai, tapi belum sepenuhnya memerintah. Ya, dia sudah dimahkotai, tapi dia belum sepenuhnya memerintah karena dunia masih ada kejahatan. Masih menantikan kedatangan kedua kali. Sudah dimahkotai, raja segala raja sudah, tetapi belum penggenapan akhir. Jadi kita hidup di antara masa sudah dan belum, ya. Seperti mahasiswa begitu ya, sudah selesai studinya, belum diwisuda. Tapi pasti diwisuda karena dia sudah selesai. Kristus sudah menyelesaikan dan menggenapi rencana keselamatan Tuhan. Ya begitu ya. Tetapi waktu kedatangan kedua kali, waktu wisuda itu masih menantikan. Nah, waktu saat menantikan ini tidak kelihatan bahwa dia sudah lulus. Begitu ya, mahasiswa tersebut ya. Tapi pasti sudah lulus. Nah, saudara sekalian, pemerintahannya yang penuh masih dinantikan di masa depan. Nah, sebab itu orang percaya hidup dalam masa apa? Dalam ketegangan antara realitas masa kini yang sudah dan pengharapan masa depan yang belum. Ya, Kristus sudah menang, amin. Ya, tapi Kristus
penggenapan kekuasaan Kristus itu masih di akhir zaman. Artinya apa? Waspada. Jangan larut di dalam kegembiraan sampai jatuh dalam pencobaan. Ya, itu namanya hidup antara sudah dan belum. Kita percaya pada anugerah. Ya, sekali selamat tetap selamat. Dipilih dari kekekalan. Kita umat pilihan, betul. Tapi tetap harus rajin. Karena kita masih hidup dalam dunia, Yesus belum datang kedua kali. Nggak bisa kita berkata, toh Tuhan sudah tetapkan semuanya dari awal sampai akhir, saya tinggal santai-santai saja. Tidak demikian. Kalau orang yang ngerti etika Kristen antara sudah dan belum, dia akan bersyukur untuk anugerah, tapi nggak akan malas. Dia nggak mungkin jatuh ke salah satu ekstrim. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, Kristus sudah menang melalui kematian dan kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Betul. Tapi kita orang Kristen di dalam Kristus sudah menang, harus tetap waspada. Karena lawan musuh iblis, apa ya, seperti singa yang mencari mangsa, ya, yang siap menerkam. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kita hidup antara masa sudah dan belum. Kerajaan Allah sudah datang, tapi kita masih berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena belum kehendak Tuhan semua dijadikan. Ya, jadi kita hidup tuh dalam masa sudah dan belum ya. Kita sudah disucikan, tapi tetap melawan pencobaan karena belum completely disucikan tubuh dan roh kita ya. Masih menantikan sampai kita ketemu dengan Tuhan. Jadi orang Kristen hidup waspada, berjaga-jaga, berdoa. Tidak tertidur, tidak malas, karena satu sisi kita sadar sudah menang Tuhan Yesus, tapi sisi lain masih menantikan kemenangan total di kedatangannya kedua kali. Sebab itu kita hidup di dalam kewaspadaan, tapi dengan perasaan tenang dan jaminan. Karena Yesus sudah menggenapi keselamatan 100%. Ya. Dan orang Kristen, itu sebabnya tidak boleh jatuh ke dalam keputusasaan masa kini atau menjadi malas karena kemenangan sudah pasti. Ya. Kita hidup di antara present and future. Masa kini dan masa depan. Maka sikap yang tepat adalah apa? Bapak Ibu, kita berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Kita berdoa berjaga-jaga bukan ketakutan, tetapi kita waspada. Dan Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-10 ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan cara menjadi manusia. Dan apa ciri khas manusia? Menderita ya. To be human is to suffer ya. Saudara, Allah menyempurnakan Yesus. Nah, ini kata-kata yang kita perlu waspada di sini. Apa Yesus nggak sempurna? Harus disempurnakan. Sempurna di sini maksudnya adalah melatih Yesus melalui penderitaan supaya dia ready menjadi korban yang menanggung dosa seluruh dunia. Sebab itu kenapa dia dilahirkan di keluarga yang miskin. Sebab itu mengapa Yusuf sebagai suami Maria yang menjaga, memprotek bayi Yesus itu meninggal dalam usia muda. Sebab itu mengapa Yesus yang harus bekerja menafkahi ibu dan saudara-saudaranya. Dia belajar dari penderitaan. Dia dilatih oleh Bapa di dalam kemanusiaannya melalui penderitaan supaya ketika dia memikul kayu salib dia kuat. Sempurna di sini bukan berarti perkembangan moral ya, karena moral Yesus sempurna, saudara sekalian, nggak ada dosa dia. Sempurna di sini artinya qualified. Kalau belum menderita, belum qualified. Orang kalau latihan tentara belum melewati kesulitan-kesulitan latihan dan sebagainya, belum qualified lulus dari akademi tentara. Ya, namanya mau lulus dari akademi tentara harus melewati latihan yang sulit dan penuh penderitaan. Ya, tidak makan 2 hari, begitu kan ya? Tidak tidur 2 hari, 3 hari. Mau dilihat masih konsentrasi nggak kalau ada musuh datang. Saudara, itu semua untuk buat orang qualified jadi anggota militer sebuah negara. Harus melewati penderitaan. Jadi kalau kita menderita, kita sedang dibuat menjadi qualified oleh Tuhan. Yesus kenapa harus menderita? Bukan hanya karena memang kita berdosa, dia harus memikul murka Allah, tapi dia harus dibuat qualified, ya, memenuhi syarat. Nah, itu artinya kesempurnaan, memenuhi syarat, bukan moral. Moral Kristus sempurna, nggak ada yang perlu disempurnakan, ya. Dan penderitaan Kristus sesuai dengan karakter Allah. Maksudnya apa? Kenapa Yesus mesti menderita? Karena Allah adalah adil, dosa harus dihukum. Semuanya sesuai karakter Tuhan, ya. Namun Allah adalah kasih, karena itu dia memberikan anaknya yang menderita, bukan minta kita yang menderita. Ya.
Karena nggak mungkin penderitaan kita bisa menyelamatkan kita dari dosa. Jadi penderitaan Kristus konsisten dengan keadilan dan kasih Allah yang bekerja untuk menebus manusia. Nggak ada yang berbeda dari selama ini, saudara sekalian. Ya. Dan penderitaan Kristus menunjukkan karakter Kristus yang taat sempurna. Jadi ketika Kristus dilatih oleh Bapa melalui penderitaan, dia nurut. Dia tidak melarikan diri dari penderitaan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus melewati penderitaan dan tidak bertanya ada jalan yang lebih nggak menderita nggak begitu ya. Apakah saya bisa misalnya menjelma menjadi anak orang di istana, anak raja begitu kan ya? Nggak ada pertanyaan itu. Yesus just follow. Ya, dia taat dengan sempurna. Nah, saudara sekalian, sehingga penulis Ibrani mengatakan pada kita kematian Yesus itu bukan accident ya. Itu bukan penyimpangan ya dari rencana Allah, melainkan rencana Allah yang sempurna, di mana sifat-sifat Allah yang sempurna diperlihatkan dengan jelas ya. Dan Tuhan tidak pernah berubah, selalu konsisten. Nah, saudara sekalian, banyak kali manusia mempertanyakan kasih Allah dan keputusan dia ikut Yesus ketika dia mengalami berbagai kesulitan. Apa benar keputusan saya? Kenapa saya banyak susah seperti ini ya? Mungkin bukan jalan Tuhan kali ya kalau sulit seperti ini. Kalau jalan Tuhan pasti lancar. Menurut Ibrani, jalan Tuhan pasti menderita. Ya, lancar itu bukan jalan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita menyetir di jalan tol, lancar kiri kanan depan belakang nggak ada mobil, pasti kita akan mikir, ada apa? Apa ada kerusuhan? Ya, apa ada kecelakaan? Ada apa ini? Kenapa saya lancar sendirian? Macet enggak, belakang saya nggak ada mobil yang ngejar, depan saya nggak ada mobil, kiri kanan nggak ada mobil, nggak ada yang mengatur saya. Kalau lancar kita mesti tanya, what's wrong? Kalau menderita, ya memang begitu perjalanan kita mengikuti Kristus. Penderitaan Kristus bukan penyimpangan. Aduh, sayang sekali saat ke jalannya penderitaan. That's the way. Bukan kecelakaan. Itu memang according to plan. Sesuai perencanaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan selalu konsisten, saudara sekalian ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari penderitaan? Penderitaan selalu di dalam Kristus memiliki arti dan tujuan yang lebih besar. Ya, sebab itu hati kita harus tetap mengingat teman-teman yang belum percaya pada Yesus. Karena di luar Kristus penderitaan has no meaning. Nggak ada arti, saudara sekalian ya. Kalau orang tidak punya anugerah Tuhan dalam Kristus, orang tidak kenal Yesus Kristus, penderitaan dia meaningless. Mungkin berguna untuk hidup dia, tapi at the end, kenapa dia mesti melewati semuanya? Meaningless. Ya, tapi tidak dengan kita. Setiap penderitaan kita adalah bagian dari rencana Tuhan, selalu mempunyai arti dan tujuan yang lebih besar, sampai kita, saudara dan saya bisa berkata setelah melewatinya, it's worth it. Ya, it's worth it. Lebih baik saya menderita. Karena ternyata penderitaan itu menghasilkan kemuliaan seperti ini. Ya, dan Tuhan memakai penderitaan kita untuk membentuk, mempersiapkan kita dalam pelayanan sesuai rencananya. So it's worth it, saudara sekalian ya. Setelah melewati kesulitan, kita makin lebih qualified, kita lebih dilatih, kita lebih efektif melayani, kita lebih sesuai dan dekat dengan kehendak Tuhan. Luar biasa ya. Saudara sekalian, jadi yang ketiga kita lihat penderitaan mendekatkan kita kepada Kristus yang menderita dan mengerti kesulitan kita. Melalui penderitaan, Kristus bisa merasakan kedekatan dengan kita. Kita juga demikian. Ketika kita menderita, yang harus kita ingat pertama adalah Yesus. Kalau aku mengalami segini saja sudah rasanya tidak enak dan sakit, bagaimana Tuhan Yesus? Kalau aku kurang tidur berapa hari saja rasanya seperti gimana begitu ya, berpikir aja sulit, bagaimana Yesus semalaman tidak makan, tidak minum, kemudian tidak tidur begitu ya. Dari Getsemani sampai ke Golgota, nggak tahu berapa belas jam begitu ya, berapa puluh jam begitu. Yesus tidak tidur sama sekali. Saudara, kesulitan penderitaan kita pasti yang pertama kita ingat Yesus Kristus. Karena yang pertama dia ingat kita. Ya kan, ketika dia masuk ke dalam dunia dia pikir kita, ya. Dan kita juga tahu penderitaan is not forever kok, ya. Suffering is not forever. Akan digantikan dengan glory, kemuliaan. Nah, tapi kuncinya apa? Prosesnya ini bahwa kita dalam proses melewati penderitaan tetap percaya kepada kasih dan kedaulatan Allah. Banyak orang mau hasilnya, tidak mau prosesnya. Ya, saudara sekalian, kemarin tuh kita tahu lagi libur panjang ke puncak macet sekali ya. Dan orang-orang yang ke sana dan pulang dari sana mengatakan, waduh macet sekali ya. Artinya untuk orang sampai ke puncak sana dia mesti lewatin macet. Ya. Dan untuk balik ke rumah home sweet home orang juga mesti melewati macet begitu ya. Tapi prosesnya itu, saudara sekalian, itu banyak cerita.
Demikian pula di dalam kita dengan Tuhan, proses kita berjalan dengan Tuhan itu adalah sebuah petualangan rohani yang melaluinya Tuhan membentuk kita lebih indah. Ya. Dan saudara sekalian, melalui penderitaan, Kristus menjadi saudara kita. Luar biasa ya. Saudara sepenanggungan, saudara sependeritaan. Ya. Orang merasakan persaudaraan lebih erat ketika melewati penderitaan bersama. Sebab ia ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, yaitu Tuhan. Itu sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara, Kristus adalah saudara kita, ya. Allah adalah sumber kemanusiaan Kristus, ya, dan sumber ya daripada kita, ya. Jadi kita dengan Kristus itu sumbernya sama, yaitu Allah, ya. Kita dengan Kristus sama-sama sumbernya adalah Allah. Di dalam kemanusiaan, Yesus dan kita bersaudara ya. Jadi ada kesatuan antara Kristus dan kita. Sama-sama manusia dalam kemanusiaannya ya. Dan dia tidak malu menyebut kita saudara. Saudara, kalau Kristus kudus, kita berdosa, seharusnya Kristus malu menyebut kita saudara. Seharusnya ya. Kenapa? Saya nggak ada melakukan dosa seperti itu. Saya dicobain nggak jatuh tuh. Aduh, malu benar ya punya saudara seperti itu ya. Skandal ya. Apa ya, menipu orang. Saya nggak berani ngaku diri saya saudaranya. Saudara, Kristus tidak malu mengaku kita saudaranya. Itu luar biasa karena sebetulnya kita dengan dosa merusak reputasi Yesus. Kalau manusia pada umumnya nih, saudara sekalian ya. Kalau ada saudaranya berbuat kesalahan, melakukan kejahatan, biasanya biasanya orang itu tidak mau mengumbar kemana-mana, itu saudara saya. Tapi kalau orang itu berhasil, ya, orang itu sukses, orang masih mau nyebut, oh itu saya saudaranya. Papa dia dan papa saya itu kakak adik begitu. Wah, kita langsung menciptakan hubungan. Tapi kalau kesalahan kita nggak ngomong begitu, saudara sekalian ya. Kita bilang, aduh jangan orang tanya dah dia saudara kita atau bukan ya. Bagaimana kita mau ngakunya? Satu sisi saudara, tapi sisi lain melanggar hukum. Tapi Kristus kepada kita pelanggar hukum Allah, ya, kriminal ini saudara sekalian ya, tidak malu menyebut kita saudaranya. Itu yang luar biasa. Apa untungnya dia sebetulnya? Ya, tetapi karena kasih ya, betul-betul solidaritas. Itu namanya solidaritas. Kita itu namanya keluarga dengan Allah Tritunggal ya, melalui Yesus Kristus. Relasi kita dengan Bapa, Kristus dan Roh Kudus itu family. Kepada Bapa kita tuh children, anak ya. Dengan Yesus kita brothers. Ya, saudara, saudara sekalian ya. Dengan Roh Kudus tuh roh yang memampukan kita berseru Aba dan Bapa. Family. Aba itu kan sangat akrab ya. Panggilannya sangat akrab seperti papa, begitu. Nggak cuman ayah, begitu ya. Papa. Itu akrab sekali. Jadi relasi kita dengan Kristus melalui penderitaan dia, kita jadi family, saudara sekalian. Ya, ini luar biasa. Ya, kita adalah keluarga Allah. Dan yang luar biasa, kalau kita lanjutkan baca, Yesus dan kita kebaktian sama-sama, ibadah sama-sama. Saudara perhatikan di ayat 12, ini hal yang jarang kita baca dan dengar. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Saudara sekalian, Yesus berkata, dia akan beritakan nama Bapa kepada saudara-saudaranya, yaitu kita. Dan memuji-muji Bapa di tengah-tengah kita, jemaat. Jadi Yesus sama kita sama dong, kebaktiannya. Ya, kita beribadah menyembah Yesus, tapi jangan lupa, kita dengan Yesus beribadah menyembah Allah. Menurut Mazmur ini ya, Kristus bersama kita dalam ibadah sama-sama memuji Tuhan ya dan percaya janjinya dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya saudara sekalian ya. Bayangkan ya, kita kebaktian bersama Yesus ya. Kristus berpartisipasi dalam kemanusiaan kita sehingga disebut dia memiliki solidaritas ya. Dan kita disebut saudara Yesus. Jadi kita nggak pernah kebaktian sendiri, saudara sekalian. Aduh, yang hadir sedikit ya. Di gereja ini yang hadir sedikit, suasana bagaimana. Tapi pada dasarnya kita tidak pernah sendiri. Kita ibadah selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Yesus berkata, di mana dua tiga orang berkumpul, di situ aku hadir. Di dalam keilahiannya, kita tahu juga ya, bahkan di dalam kemanusiaannya, eh, Yesus mewakili kita, begitu ya, seperti kita beribadah. Pujian kita disambut oleh Kristus yang memuji Allah. Jadi, jangan kita malas beribadah, karena ibadah itu mempersekutukan kita dengan Kristus. Kristus ada di tengah ibadah kita, memuji Tuhan bersama kita. Bukan cuma kita memuji dia sebagai Allah, tetapi dia juga Allah yang jelma jadi manusia.
bersama kita memuji Tuhan sebagai saudara kita ya. Luar biasa. Nah, saudara sekalian, apa tujuan inkarnasi Kristus? Kristus mematahkan kuasa iblis melalui kematiannya. Ya, jadi sekali lagi Alkitab mengatakan dengan jelas, Kristus memusnahkan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi iblis tidak lagi menguasai orang percaya. Kita bisa berdosa, kita bisa tergoda, tetapi iblis bukan tuannya kita. Dia penggoda, dia musuh. Dia bukan lagi Tuhan. Sebelum kita terima Yesus, dia majikan kita, iblis. Setelah kita terima Yesus, dia musuh kita. Bisa kita jatuh, tapi dia bukan majikan kita. Tuhan kita adalah Kristus. Ya, hidup kita harus mencerminkan kebebasan dari cengkeraman dosa. Kalau kita sudah punya Tuhan yang baru, yaitu Yesus Kristus, hidup ini harus kelihatan Tuannya Yesus, bukan majikan lama. Ya, Kristus membebaskan kita bukan hanya dari iblis, tapi dari takut mati. Manusia number one mungkin ketakutan, bukan takut tua, tapi takut mati. Saudara sekalian ya. Supaya dengan jalan demikian, ayat 15, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, Kristus membebaskan kita dari takut mati ya. Membebaskan orang percaya dari ketakutan akan kematian ya. Dan kematian bahkan menjadi pintu untuk menikmati hidup kekal. Orang Kristen semestinya seperti orang lain takut mati juga, saudara sekalian ya. Tetapi ada anugerah ekstra buat kita. Meskipun kita masih manusia ya, dan tubuh kita bisa mati. Khusus kita orang Kristen, takut matinya berkurang jauh. Karena Kristus menjelma jadi manusia, menderita sampai mati di salib, bukan hanya bebaskan kita dari iblis, bebaskan kita dari takut mati, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi orang Kristen seperti orang lainnya juga, kalau menghadapi kematian tentu ada rasa takut, tapi kita ada anugerah ekstra karena memang Kristus mati untuk membebaskan kita dari takut mati. Karena itu kita bisa hidup bebas menjalankan kehendak Tuhan ya, bukan dikuasai takut mati dan menghitung hari di dunia. Kristus menyelamatkan manusia, bukan malaikat. Ya, ayat yang ke-16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham. Saudara, kita ini manusia istimewa ya. Malaikat jatuh, Lucifer, Allah tidak jelma jadi malaikat, selamatkan malaikat. Adam Hawa kita jatuh, Allah jelma jadi manusia. Betapa istimewanya manusia. Betapa istimewanya. Inkarnasi itu Allah jelma jadi manusia, bukan Allah jelma jadi malaikat. Sama-sama kok jatuh. Nah, Kristus mengambil bagian dalam kemanusiaan untuk menyelamatkan manusia. Saudara, ini kebenaran yang indah ya. Dan apa akhirnya? Kristus menjadi imam besar yang setia dan penuh belas kasihan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oleh sebab dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, karena Kristus menderita seperti kita, dia mengerti dan mau menolong kita. Ya, meskipun nggak selalu terjadi dalam hidup manusia dengan sesamanya seperti itu ya. Ada orang dulu susah-susah, setelah dia senang, dia tidak mau ngerti dan dia tidak mau tolong orang susah. Lupa dia. Oh, saya nggak mau tolong, saya nggak mau ngerti kenapa. Itu mengingatkan saya memori masa-masa saya susah. Saya nggak mau. Jadi nggak akan saya tolong orang susah, nggak akan saya ingat-ingat orang menderita. Karena itu mengingatkan penderitaan saya. Kalau Kristus nggak begitu. Dia menderita, dia mengerti penderitaan dan mau menolong kita. Dia layak dan qualified menjadi nggak cuma imam loh ya, imam besar yang agung ya. Saudara, tapi dalam hidup memang ada situasi kita tadi bicara ya. Ada orang sudah mengalami penderitaan, kok malah nggak peduli sama orang lain yang menderita? Sorry ya, itu masa lalu saya. Jangan lagi bicara-bicara orang dalam penderitaan ya. Saya nggak mau ingat-ingat. Udah lewat masa saya. Kenapa dia jadi nggak peduli? Nggak mau ingat-ingat, nggak mau peka dan empati. Saudara, mungkin orang dalam penderitaan ada trauma, begitu ya. Ya, jadi kalau bisa jangan ngomong-ngomong lagi, begitu ya. Karena dia trauma. Penderitaan orang lain mengingatkan dia akan penderitaannya. Apakah semua manusia dengan melewati penderitaan jadi bisa bersimpati dan berempati pada yang menderita? Tidak. Karena dia bisa dikuasai trauma. Ya, pengalaman pahit. Ada orang berkata begini, saya bisa lewat penderitaan. Baik-baik saja. Kenapa kalian minta pertolongan? Lewatin dong seperti saya. Ya, ada seperti itu juga saudara sekalian ya. Kemudian merasa dimanfaatkan ya.
Wah, saya menderita karena saya diperlakukan dan dipakai sebagai alat begitu ya. Jadi orang jadi keras, tidak belas kasihan. Waktu saya dulu susah, siapa bantu saya? Sorry ya, sekarang saya tidak akan bantu orang. Begitu loh. Ada orang seperti itu, ya, atau masih mengasihani diri sendiri. Saudara, ini semua salah, ya. Kita harus belajar dari Tuhan kita, imam besar kita Yesus Kristus. Sudah menderita, ya, tetap peka dan lembut kepada kependeritaan dan kesulitan orang lain, kepada kesulitan kita. Nggak pernah jadi kebal, nggak pernah dia katakan aku bisa, kenapa kamu nggak bisa, begitu ya. Aku udah cukup 33 tahun, nggak usah lagi bicara-bicara penderitaan, ya. Nah, waktu aku menderita, kamu di mana? Nggak ada Yesus ngomong seperti itu. Tuhan betul-betul menderita ya bagi kita dan dia sungguh mengerti sehingga dia boleh menjadi imam besar bagi kita ya dan dia mengerti segala pergumulan kita. Saudara, biarlah dari teladan Kristus kita boleh belajar ya bagaimana kita itu terus bergantung kepada Tuhan, kita kita percaya di tengah situasi apapun ada rencana Tuhan, dan kepada sesama kita juga boleh menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih Tuhan dan peka ya dan boleh berempati dan membagikan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Oke, saudara sekalian, demikian ya Ibrani 2 bagi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Iskandar ya. Mungkin kalau ada pertanyaan.